Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul usia 40. Kemudian beliau berpulang ke hadirat Allah dalam usia 63. Demikian dalam sirah nabawiyah ya. Berarti masa dakwahnya berapa tahun? 23 tahun. Dan itu dibagi dalam dua fase. Ada fase Makkah dan ada fase Madinah. Di Makkah berapa tahun? 10 tahun. Di Madinah 13 tahun. Karena itu bagaimana kita ini menghadapi tantangan, menghadapi kenyataan, rintangan di dalam dakwah pendidikan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul usia 40. Kemudian beliau berpulang ke hadirat Allah dalam usia 63. Demikian dalam sirah nabawiyah ya. Berarti masa dakwahnya berapa tahun? 23 tahun. Dan itu dibagi dalam dua fase. Ada fase Makkah dan ada fase Madinah. Di Makkah berapa tahun? 10 tahun. Di Madinah 13 tahun. Ya, makanya kalau agak sekalian umroh atau haji, terasa nggak kalau suasana di Mekah dan Madinah? Terasa nggak? Apa? Iya, Kak Sukron. Ya, bagaimana Kak Sukron? Waduh, udah langsung iya. Gimana? Oh gitu. Suasana masjidnya gitu ya. Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram. Padahal pahalanya di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Di Masjid Nabawi 1000, ya kan? Tapi Kiai Sukron mendapati suasananya lebih tenang gitu ya. Lebih tertib gitu ya di Madinah. Oke, yang lain yang sudah pernah ziarah ke sana apa yang dirasakan? Eko? Oh, alhamdulillah. Iya. Maksudnya setelah ini gitu ya. Iya, saya hanya menyampaikan saja, ya kan? Ya. Ya. Ya, jadi itu ya kita dapatkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya fadilah sholat di Masjidil Haram itu kebaikannya 100.000 dan sholat di masjidku itu Nabi sendiri itu 1000. Adapun di Aqsa tidak ada 500. Memang ada. Oh ada ya 500 ya. Kalau saya yang temukan itu fadilahnya itu bila sholat di Masjid Aqsa itu sebagaimana doanya Nabi ketika berada di Masjid Aqsa, ya Allah kabulkanlah doa saudaraku Nabi Isa, siapa yang memuliakan memakmurkan Al-Aqsa maka gugurkanlah dosa-dosanya. Itu ya. Nggak tahu kalau yang 500 itu coba mungkin ya silahkan nanti di ini kan kalau 500 itu ya. Kalau hitungan yang saya itu tuh 100.000, 1000, udah Aqsa belum dapat yang 500. Tapi silahkan nanti di ini kan. Ya, betul. Jadi apa namanya hadisnya itu la tusyaddur rihal illa min salas. Tidak dianjurkan kita bepergian kecuali kepada 3 tempat, 3 masjid, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, karena mengandung kemuliaan
fadilah yang luar biasa. Rankingnya ya Al-Masjidil Haram. Jadi pertanyaannya mengapa kok perjuangannya apalagi sekarang ya, karena dikuasai oleh Israel ya, nah, jauh dan sebagainya ya, tentunya Masjidil Haram adalah awwalu bait. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sebagai rumah ibadah pertama itu yang ada di muka bumi ini adanya di Makkah. Ya, keutamaannya. Yang kedua, Al-Masjidun Nabawi adalah awal peradaban Islam yang dibangun oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Al-Masjidil Aqsa adalah masjid peninggalan para Al-Anbiya sebelumnya ya, banyak di sana sampai Sayyidina Yusuf alaihi salam, bahkan dari Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman ya, Nabi Yusuf semuanya, dan baginda Nabi juga pernah diisrakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ya. Ya, secara fisik memang perjuangannya ya, apalagi sekarang gitu kan. Ya, tetapi karena yang jelas syariat haji itu adanya di Al-Masjidil Haram. Ya, syariat hajinya ya. Walaupun bagi ibu-ibu sih mudah aja ya, tawaf di Blok A juga sudah Bu Haji ya kan. Ya, Bu Haji mampir, Bu Haji, Pak Haji mampir, Pak Haji, Bu Haji ya kan. Baik. Nah, kemudian bagaimana ini kita menghadapi itu semua? Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan keberhasilan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Kalau Nabi dakwah seluruhan ya. Nah, kita nanti persempit dalam bidang pendidikan itu di surat At-Taubah ayat 128 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Nah, dari dua ayat ini kita boleh tafsirkan yang pertama, pendekatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan pertama laqad ja'akum rasulun min anfusikum, bahwasanya telah datang pada kamu sekalian seorang rasul yang datang dari kaummu sendiri. Bisa kita pahami bahwasanya apabila sebuah kaum kemudian ada orang yang mengelola atau berkecimpung dalam kaum tersebut, pastinya orang tersebut memahami, mengenal betul karakter, mengenal betul situasi kondisi dari kaumnya ya. Maka dalam hal ini saya menamakannya langkah pertama ini, pendekatan adalah mengenal. Kita sebagai guru paling tidak harus mengenal murid-muridnya. Yang saya contohkan itu yang pertama paling nggak nama. Ini kakak sekalian, apa nggak nama anak-anak yang diajarnya itu? Nah, ya. Ini wajib tahu. Kita kemarin waktu dapat pelatihan manajemen managerial skill, Pak siapa namanya, Pak Baroto itu minta apa? Minta listnya, karena beliau tuh usia 82 tahun ngajar, wajib tahu nama pesertanya. Tahu, akhirnya kenal itu. Yang kemarin itu betul itu. Ya. Nah,
Nah, ya, jadi solusinya sebetulnya mudah. BPS mewajibkan nemtek seperti di Gontor itu. Masya Allah, ya itu saya kebagian di Gontor tuh waktu ujian kelas 3 apa ya, itu sampai tamat itu nggak lepas, itu nggak lepas 24 jam kalau belajar. Ini olahraga wajib dipakai pramuka, ya semuanya itu, kecuali tidur aja kali ya, enggak itu ya. Jadi tadi itu mungkin untuk mengenal lama, kalau dibuat itu gunanya seperti itu. Maksudnya bukan apa-apa, supaya gurunya hafal gitu. Lama-lama kan kalau lihat ada nemteknya, tahu ini fulan gitu ya, seperti itu. Paling enggak nama. Kemudian latar belakang. Nah, latar belakang anak kita ini dari mana, dari asalnya, ya kan? Dari daerah mana, kemudian apa namanya, keluarganya, kondisinya bagaimana, ya? Kita harus mengenal latar belakang. Nah, banyak hal yang kejadian ketika anak-anak melanggar dan sebagainya, melihat latar belakangnya, baru kita paham, oh karena memang seperti ini, ya. Nah, yang ketiga karakternya, ya. Walaupun tidak mudah ya, karakter anak harus kita mudah. Tadi bagi seorang yang belajar ilmu gestur tubuh, gestur apa, gestur tubuh itu apa? Dari geraknya, dari ini kan sudah dulu kita pernah belajar apa namanya, dari tulisan tuh grafologi, itu juga bisa, ya kan? Jadi berbagai macam pendekatan, dari gestur, grafologi, kemudian dari apa lagi itu ya nanti kita tanya ke ahli psikologi, ya. Kemudian bakmi, bakat dan minat. Nah, jadi kita harus betul tahu ini anak kita dari kecil, dari kelas 1, apa bakat dan minatnya. Apa definisi bakat itu? Ada yang bisa komentar apa definisi bakat itu? Apa bakat? Potensi dalam diri, oke. Ya, kapan ketahuannya? Kawahid mengetahui bakatnya Kawahid kapan? Hah? Oh, sudah itu ya. Apa Kawahid, menurut Kawahid itu bakatnya apa? Bakat dan minatnya. Hah? Kata ya, terus main ini, main begini terus sih maksudnya. Ya, katanya bakat adalah kebiasaan yang diulang-ulang dari kecil dan konsisten itu terus sampai dewasa. Itu bakat. Kalau waktu kecil nih sebesar ini maunya bakatnya suka ini, tapi nggak bertahan lama, berubah lagi, nah, itu bukan. Tapi kalau perhatikan dari kecil, kebiasaan itu berulang-ulang terus, nggak hilang sampai dia tadi itu ya usia sudah ajeg lah gitu ya. Nah, itulah bakatnya, ya. Nah, kita harus mengenal betul anak-anak kita ini, kemudian cita-citanya dan seterusnya.